Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Bagus Dharma Putra Diasa dari kelas D4 Teknik Otomasi, nomor absen 17, NIM 22153444025. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Yang pertama ada fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f sama dengan a B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Diketahui f sama dengan r dengan rumus fx sama dengan 2 dengan daerah domain x min 2 lebih dari x lebih dari 5. Berikutnya, dalam tabel berikut, x min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. fx 2, 2, 2, 2, 2. Berikut adalah penyelesaian grafik. Diketahui Y 1, 2, 3, X 1, 2, 3, 4, dan min 1 dan min 2. Di sini fx telah diketahui sama dengan 2. Yang kedua ada fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Contoh soal, jika diketahui fx sama dengan 2x plus 3, maka 2x plus 3 sama dengan x sama dengan 0 min 1 1 per 2. Fx sama dengan 3 dan 0. Maka grafiknya di sini akan menghasilkan garis lurus. Yang ketiga, fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik habis maupun ordinatnya sama. Fungsi identitas ditentukan oleh fx sama dengan x. Bisa dilihat melalui grafik berikut. Yang keempat, fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax 2 kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan, dan grafiknya berupa parabola. Yang kelima, fungsi tangga atau bertingkat. Suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik di fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Contoh, fx sama dengan min 1 jika x kurang dari min 2. 0 jika min 2 lebih dari x, maka x kurang dari 1. 3 jika 1 lebih dari x, maka x kurang dari 3. 4 jika x lebih dari 3. Grafiknya dapat dilihat sebagai berikut.
Yang keenam, fungsi mutlak atau modulus. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. F sama dengan x, x atau f sama dengan x, ax plus b. Fx sama dengan x, artinya fx sama dengan min x jika x kurang dari 0, x jika x lebih dari 0. Yang ketujuh, fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan f negatif f(x), dan disebut fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan f(x) jika f min x tidak sama dengan min f(x), maka fungsi ini bukan genap dan bukan ganjil. Contoh soal. Tentukan fungsi f di bawah ini termasuk fungsi genap, fungsi ganjil, atau genap dan tidak ganjil. Yang pertama, fx diketahui sama dengan 6x 3 kuadrat plus x. Yang kedua, fx sama dengan cos x plus 2. Yang ketiga, fx sama dengan 3x 2 kuadrat min x. Penyelesaian 1. Fx sama dengan 6x 3 kuadrat plus x. F min x sama dengan 6 min x 3 kuadrat plus min x sama dengan 6 minus 6 x 3 kuadrat min x sama dengan, jadi min dalam kurung 6x kuadrat plus x jika fungsi fx merupakan fungsi ganjil. Yang kedua, fx sama dengan cos x plus 2. F min x sama dengan cos min x plus 2 sama dengan cos x plus 2. Fx sama dengan min fx. Jadi fungsi fx merupakan fungsi genap. Yang ketiga, fx sama dengan 3x 2 kuadrat min x. F min x sama dengan 3 min x 2 kuadrat min x sama dengan 3x2 plus x. Fungsi f min x tidak sama dengan fx dan f min x tidak sama dengan min fx. Jadi fungsi fx adalah tidak genap dan tidak ganjil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.